ya mungkin orang tua mengalami lah, termasuk kita sendiri juga agak kesal kalau anak-anak kita seringan main game ya. Padahal ya mungkin ya karena anak juga melihat orang tuanya kan, wah anak tuanya masih main game gitu ya. Nah, jadi mindset dulu sebelum ada blockchain ini ya, namanya main game itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya atau uang, ya kan? Ya bahkan mungkin sampai saat ini kalau yang game bukan blockchain, sampai saat ini pun memang menghabiskan biaya. Ya kemarin ada beritanya yang apa tuh PUBG ya, PUBG ya. Nah itu kan untuk ganti apa mode kita berpakaian apa segala macam, atau orang bilangnya skin ya. Skinnya itu kan ternyata mahal. Ada yang sampai puluhan juta ya. Ganti skin wah sampai 80 juta, bayangkan. Berarti kan menghabiskan uang. Tujuannya untuk apa? Begitu ditanya. Ya kan orang tahu skin ini harganya mahal puluhan juta. Biar aku ditaksir cewek. Wah, tujuannya biar ditaksir cewek. Padahal ceweknya juga cewek online berarti ya. Nah itu kan. Jadi memang kalau game yang tidak berbasis blockchain, yaitu menghabiskan uang. Nah tetapi kalau game yang berbasis blockchain itu bermain game menjadi sumber penghasilan dan profesi baru. Ya. Nah ini jadi profesi Poison Lovers. Dulu mungkin beberapa tahun ke belakang, ya, mungkin orang tidak mengenal ada yang namanya profesi YouTuber. Apa itu profesi YouTuber? Saya waktu SMP mana ada belajar, waktu kuliah mana ada profesi YouTuber. Gak ada profesi seperti itu. Nah tetapi sekarang apa? Banyak YouTuber yang setiap bulan miliaran dapatnya, ya kan? Ya ada Rans Entertainment, ya, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kemudian kita tahu ada Atta Halilintar, ada Baim Wong, ada Deddy Corbuzier, semuanya para content maker ini ternyata menjadi profesi, ya. Jadi YouTuber ini profesi, termasuk salah satu developer kita, Bro Herwin. Bro Herwin adalah, beliau juga latar belakangnya sebagai YouTuber. Beliau YouTuber pun lumayan, kalau nggak salah ratusan juta juga sebulan tuh dapatnya, ya. Monetize-nya dari YouTube itu mendapatkan ratusan juta tiap bulan. Tetapi beliau mendapatkan 2 kali lipat dari game NFT, ya, dari game NFT. Jadi malah mendapatkan 2 kali lipatnya. Berarti kan luar biasa. Ini menjadi sumber penghasilan ternyata. Ya. Dan profesi baru. Nah sekarang nanti mungkin belum banyak, tetapi nanti bisa dengan bangga, kamu kerjanya apa? Saya gamers, kan? Jadi profesi. Nah ini, jadi profesi karena menghasilkan, ya. Nah lalu apa sih NFT game? NFT game ini adalah seperti saya bilang tadi, game berbasis blockchain. NFT kepanjangan apa? NFT, non fungible token, ya. Non fungible berarti tidak dapat dipertukarkan tokennya ini karena memiliki apa ya, sesuatu yang unik. Ya, berbeda dengan mungkin kayak Bitcoin, itu mau satu Bitcoin dengan Bitcoin lain ya nggak perlu banyak pertimbangan, dipertukarkan nggak masalah karena dia tidak membawa satu hal yang unik di ininya, intrinstiknya, ya. Tapi kalau NFT ini ya seperti nanti karya seni apa itu masing-masing ya ada apa ya, ada suatu pertimbangan khusus untuk mempertukarkannya, ya. Nah ini sekarang merambah ke dunia game NFT ini. Jadi konsepnya game berbasis blockchain ini atau NFT game ini adalah play to earn, bermain untuk mendapatkan bayaran kripto. Jadi mengubah konsep sebelumnya yaitu play to win. Ya, kalau play to win bermain untuk menang, nah kalau di kita play to earn, bermain untuk mendapatkan bayaran yaitu kripto, ya. Nah ini menjadi tren baru di dunia game. Dan memang terbukti melahirkan banyak miliarder bahkan dari kalangan anak muda. Nah ini yang luar biasanya. Lagi-lagi mungkin apa ya, dunia teknologi atau IT inilah yang mengubah percepatan. Dulu Henry Ford mendapatkan 1 juta US dollarnya mungkin perlu berapa puluh tahun, ya. Tetapi kita tahu siapa itu yang ini Facebook, dalam hitungan beberapa bulan udah dapat miliaran dolar, ya. Nah ini jadi di sini juga di industri game NFT terbukti melahirkan banyak miliarder dari kalangan anak muda.
Ya, kenapa saya sebut miliarder? Ya kalau jutawan, saya yakin Khoisan lover semua di sini semua jutawan, ya. Karena kan minimal punya 1 juta berarti jutawan, ya. Nah, tapi kita di sini kita sebut miliarder. Dan sekali lagi saya doakan semua Khoisan lovers 2022 bersama Khoisan, insya Allah semuanya jadi miliarder. Amin. Ya. Nah, ini dari bermain game. Kemarin pun kita tahu yang mungkin ikut acara training di mana itu Hotel Marbella ya, itu ada 2 anak muda dari Pacitan, mungkin juga hadir di Zoom malam hari ini. Itu luar biasa, masih anak SMA tetapi sudah penghasilannya ratusan juta per bulan. Nah, saya sampai malu juga ya, tertantang juga ya. Nah, ini kok kenapa terpencet? Itu ya, jadi luar biasanya ini banyak melahirkan, tetapi dari kalangan anak muda miliardernya yang tanpa bahkan mungkin kalau kita ini kan ya mungkin tidak memerlukan keahlian khusus yang istilahnya sampai S1, S2, S3 ya. Ya bermain game ya kayak tadi anak SMA mungkin ya secara ilmu ininya belum sampai ke arah S3, tetapi ya di sini ternyata sudah bisa mendapatkan penghasilan dari NFT game. Oke, nah lebih khusus lagi kita bahas NFT game-nya adalah Khoisan World. Nah, Khoisan World ini adalah salah satu proyek dari Khoisan International Coin. Kemudian terinspirasi dari NFT game sebelumnya yang memang terbukti sukses, yaitu Axie Infinity ya, kalau nggak salah dari Vietnam ya. Nah, ini sekali lagi selalu saya sebutkan agar kita bangga, ini asli karya anak bangsa, artinya dari Indonesia untuk dunia, ya. Oke, nah, Kang Ibra, kan banyak NFT game di Indonesia, bukan hanya Khoisan World aja. Bahkan kemarin pun kan waktu di toko kripto ya, itu kan ada 4, nah, ada 4 yang asli Indonesia. Lalu kenapa kita harus pilih Khoisan? Nah, ini ya saya beberkan kelebihan Khoisan dibandingkan dengan NFT lain. Ya, pertama dari kriptonya. Ya, dari kriptonya kalau NFT lain itu masih token. Apa itu token? Token juga kripto sama ya. Tetapi bedanya kalau token ini adalah dia tidak punya blockchain sendiri, dia masih nebeng, masih menumpang di blockchainnya koin lain atau istilahnya smart contract. Nah itu, jadi seperti contohnya ya Axie Infinity ini dia smart contract di Ethereum, numpang nebeng di Ethereum. Nah lalu unlimited supply, nah ini yang bahaya, unlimited supply-nya tanpa batas, ya. Nah, selalu kalau saya analogikan sederhana, namanya supply terlalu banyak di market. Saya contohkan kejadian nyata para petani buah naga. Sempat kejadian petani buah naga ini panen raya semua petani, sehingga buah naga supply-nya di market ini sangat banyak, akhirnya tidak laku, harganya drastis turun, bahkan tidak ada yang beli jadi makanan kambing ya. Nah itu karena memang supply-nya kebanyakan. Nah tetapi kalau Khoisan ini adalah kriptonya koin. Artinya koin memiliki teknologi atau blockchain sendiri. Waduh, kok pencet lagi. Ya, jadi memiliki teknologi atau blockchain sendiri dan supply-nya ini terbatas. Tentunya kalau supply-nya terbatas, hukum ketersediaan dan permintaan ya. Sekali lagi, yang paling gampang kita contohkan, yang sederhana di kehidupan kita, para petani, mereka menanam padi. Ketika ternyata panen, padinya ditimbun oleh ijon, oleh tengkulak, sehingga beras itu langka di pasaran. Kita tahu beras ini makanan pokok kita. Kita sudah makan bakso, sudah makan kupat tahu, gitu kan, tetapi disebutnya belum makan. Kenapa? Belum nemu nasi kan. Nah itu orang Indonesia, jadi kalau belum nemu nasi ya disebutnya belum makan gitu ya. Nah makanya beras ini kebutuhan pokok.
Ya, jadi kalau namanya supply-nya susah ditimbun oleh ijon karena namanya kebutuhan pokok, wah, ada muncul beras tapi dijual 100.000 1 kilo, ya namanya kebutuhan. Bisa saja akhirnya ya dibeli karena butuh. Nah, itulah jadi logika sederhana bagaimana bedanya kalau supply-nya tidak terbatas dengan yang limited, yang terbatas. Tentunya harganya akan naik ya. Nah, ini Khoisan jadi punya blockchain sendiri. Ya, kayaknya di game-game lain juga tidak banyak ya. Kebanyakannya ini mereka token numpang ya, numpang di blockchain-nya ini lain. Nah, ini kita adalah blockchain sendiri. Nah, untuk mencet-mencet aja nih. Maaf ya. Sadis, sabar dan disiplin. Oke. Nah, itu baru pertama bedanya dari kriptonya. Kedua dari biaya atau modal awal. Kalau di game NFT lain, khususnya di area Axie Infinity saja sebagai barometer NFT game lain yang sudah sukses, itu sudah mahal. Kenapa? Harga pet termurah mereka itu di kurang lebih di 8 jutaan. Ya, 8 juta loh satu petnya. Artinya untuk menyelesaikan misi perlu 3 pet. 8 kali 3, 24 juta untuk hanya bisa memulai atau buka akun di Axie Infinity. Nah, sudah mulai mahal ya. Nah, kalau di Khoisan, ini harga koinnya masih terjangkau karena masih pre-sale ya. Apalagi sekarang masih dalam bentuk eggs, masih dalam telur. Nah, makanya masih terjangkau ya. Kemudian dari segi referral di Axie itu tidak ada ya, mereka bermain ya udah bermain sendiri aja, ngapain ajak orang, toh nggak ada dapat benefit apa-apa dengan mengajak orang main, malah mungkin merugikan. Kenapa? Makin banyak pemain makin banyak supply nanti yang dihasilkan, ya kan begitu. Nah, tapi kalau di Khoisan tidak begitu ya, kita komitmen atau pemakamin sama teman-teman kita ya, kita dihargai oleh developer. Jadi ada namanya bounty atau bonus referral, yaitu sebanyak 10% ya. Jadi ada orang lain, kita ajak, mereka beli pet, kita mendapatkan 10%. Mereka beli X ya, beli koi, ya kita dapat 10% dari total pembelian mereka ya. Kemudian klaim di game lain tidak ada klaim, di kita ada ya. Jadi dari setiap orang yang kita ajak langsung, atau istilahnya di sini adalah klien ya. Klien itu orang yang kita ajak langsung. Berarti kalau di bahasa ini direct, yang kita sponsori langsung ya. Nah, itu kita selain kitanya sendiri main game dapat tiap hari, orang yang kita ajak mereka kan juga main game. Setiap hari mereka juga dapat bayaran kripto. Nah, kita pun masih dapat juga dari yang mereka hasilkan, yaitu 5%, kan luar biasa ya. Nah, kemudian direct client kita, dia juga ngajak lagi. Disebutnya kita berarti affiliate lah ya, affiliate dari direct client. Atau level kedua, orang yang kita ajak langsung adalah level 1, dia ngajak lagi berarti level 2. Atau kalau bahasa dalam kita hierarki manusia, kita ngajak itu berarti anak ya. Anak ngajak lagi berarti cucu. Nah, cucu main game, kita masih kebagian lagi 5%, luar biasa kan? Nah, jadi kita dari main sendiri dapat kripto, kemudian orang yang kita ajak main, dia main dapat, kitanya juga dapat lagi 5%, kemudian dia ngajak lagi, kita juga masih kebagian 5%, luar biasa ya. Kemudian ada lagi bonus marketplace. Nah, di sini ada bonus lagi, yaitu ketika orang yang kita ajak mereka breeding, mereka jual beli pet, nah kita masih kebagian lagi. Mereka jual, misalkan, wah saya dapat bambu runcing, saya kebanyakan nih, saya punya 313 koi bambu runcing, wah kebanyakan ya, saya jual aja. Mengkaning di ini udah $1.000, wah dijual satu $1.000, wah kita masih kebagian 5%, kan luar biasa ya. Sama dua level ya, ketika affiliate dari direct line kita, mereka juga ngejual pet atau ngejual koi, aduh belum terbiasa nih masih nyebut pet aja, ngejual koinya, nah kita bagian lagi 5%, luar biasa. Nah, kemudian misi harian. Nah, misi hariannya ini di yang lain ini yang sudah sulit
sudah jutaan pemain, saingannya makin tinggi dan akhirnya makin susah sehingga membutuhkan waktu 3-4 jam sehari. Nah, kalau di Khoisan ini cukup 15-30 menit saja per hari. Nah, dan kalau nggak salah nanti setiap Khoisan lovers main game di sini ini akan mendapatkan, ya, karena kita konsepnya play to earn, ya, maka akan mendapatkan